Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Hari ini, saya Damis Manjuntak dengan NIM 19634 akan membahas sebuah materi melalui abad pertengahan, yaitu merkantilisme. Ingin tahu kelanjutannya? Ikuti terus ya videonya. Merkantilisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu merkan yang berarti pedagang. Merkantilisme adalah nama yang diberikan untuk suatu aliran dan praktik ekonomi yang telah berlangsung selama 250 tahun, dari tahun 1500 sampai tahun 1750. Merkantilisme mengatakan bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki serta besarnya volume perdagangan global oleh suatu negara. Aset atau modal negara itu berupa emas, perak, dan komoditas lainnya yang dimiliki oleh negara. Modal ini bisa diperbesar jumlahnya dengan meningkatkan ekspor dan sedapat mungkin mencegah impor, sehingga neraca perdagangan dengan negara lain selalu surplus. Bentuk-bentuk kebijakan merkantilisme. Yang pertama di dalam negeri, pemerintah mendorong ekspor dengan memberikan modal untuk industri-industri baru, membebaskan pajak dari industri baru, membangun monopoli atas pasar lokal dan kolonial, dan memberikan jaminan hak dan pensiun kepada produsen yang sukses. Dalam kebijakan perdagangan, pemerintah membantu industri lokal dengan memberlakukan tarif, kuota, dan larangan impor yang bersaing dengan produsen lokal atau proteksionisme. Ciri-ciri merkantilisme. Yang pertama, etatisme. Yang kedua, proteksionisme. Yang ketiga, monopoli perdagangan. Yang keempat, industri dalam negeri. Yang kelima, menjajah wilayah lain yang memiliki sumber kekayaan alam melimpah. Yang keenam, mengumpulkan logam mulia sebanyak mungkin. Yang ketujuh, meningkatkan pekerja dengan menambah jumlah penduduk untuk industri. Latar belakang lahirnya merkantilisme. Merkantilisme lahir di Inggris dan Prancis. Lahirnya merkantilisme tidak terlepas dan bahkan dipengaruhi oleh pikiran Renaissance. Ada beberapa hal yang menjadi pemicu lahir dan berkembangnya merkantilisme pada masa itu, yakni yang pertama, munculnya negara-negara merdeka di Eropa seperti Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Italia. Yang kedua, negara-negara yang baru merdeka ini ingin mempertahankan kesejahteraan, kebebasan, dan kedaulatan rakyatnya. Yang ketiga, negara-negara baru tersebut memerlukan kondisi ekonomi yang kuat agar bisa tetap bertahan. Yang keempat, ditetapkannya logam mulia sebagai standar ukuran kekayaan suatu negara. Yang kelima, adanya jaringan perdagangan, pelayaran, dan eksplorasi wilayah-wilayah baru. Selanjutnya, kita akan membahas tokoh-tokoh merkantilisme. Yang pertama, Jean Bodin dari tahun 1530 sampai 1596. Jean Bodin merupakan seorang ilmuwan yang berasal dari Prancis. Beliau merupakan orang pertama yang menyajikan teori tentang uang dan harga. Beliau menulis sebuah buku yang berjudul Réponse aux paradoxes de Malestroit. Ia menyarankan agar jumlah cadangan yang berupa persediaan emas lebih baik disimpan dan pengeluaran dilakukan secara hemat dan berhati-hati, sehingga tidak berujung pada terkendalinya inflasi. Selanjutnya ada tokoh bernama Jean-Baptiste Colbert. Beliau merupakan menteri utama di bidang ekonomi dan keuangan Prancis pada masa pemerintahan Raja Louis ke-16. Colbert menjamin monopoli kepada perusahaan-perusahaan untuk mendorong munculnya perusahaan-perusahaan baru, khususnya yang bergerak dalam perdagangan antar negara. Selanjutnya ada pula seorang tokoh yang bernama Sir William Petty pada tahun 1623 sampai 1687. Selanjutnya tokoh terakhir dari merkantilisme ini adalah Thomas More tahun 1571 sampai 1641. Thomas More merupakan seorang saudagar kaya yang berasal dari negara Inggris. Ia pernah menulis sebuah buku yang berjudul England Treasure by Foreign Trade. Buku ini berisi tentang manfaat perdagangan luar negeri. Beliau mengatakan bahwa nilai ekspor ke luar negeri harus lebih besar dari nilai impor.
Demikianlah pemaparan singkat saya mengenai merkantilisme. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf kepada teman-teman semua. Dan apabila teman-teman ingin memberikan kritik, saran, atau tambahan mengenai materi merkantilisme ini, saya tunggu ya teman-teman. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi semuanya.